Kemudian apa? Bersih dan semangat untuk belajar. Bisa ya? Bisa. Bu bagikan. Nempel. Yang putihnya untuk nempel. Jadi nulisnya yang nggak ada putihnya ya. Tulis namanya, tulis kesepakatannya atau keyakinannya apa. Ya. Apa aja tadi? Banyak kan? Ya, nama. Panggil bisa tuh boleh. Itu dong. Aja tadi. Ibu sudah? Kalau sudah, kalian putih-putihnya ini dilepas. Kalau sudah, silakan tempelkan di sini, mulai dari sini. Sudah semua? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ibu akan membacakan satu persatu keyakinan kelas yang sudah anak-anak tulis ya. Salah satunya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Benar. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh mengejek. Tidak boleh ngomong jorok. Tidak boleh saling bully. Ya. Kemudian bersihkan kelas. Betul, mematuhi peraturan kelas. Iya. Jadi semua yang anak-anak tulis ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, kita akan merangkumnya di sini. Jadi nggak semuanya ya yang kita pilih yang sama. Nah, tadi
kalau suatu saat anggota kelasnya ini masih banyak yang melanggar misalnya. Jadi kita bisa rubah. Oke, mengerti tidak? Mengerti. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas ini berupa hiasan yang bisa kita tempel di dinding. Bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan dan keselamatan untuk hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam acara pengimbasan budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan beliau junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, yang saya hormati, yang pertama Bapak, Ibu atau Wakil Kepala SD Negeri 99 Palembang. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang ada di SD Negeri 99 Palembang. Izinkan saya di sini untuk melakukan pengimbasan budaya positif yang ada di SD Negeri 99 Palembang ini. Untuk yang pertama, saya mohon untuk sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yaitu Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 99 Palembang. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kegiatan calon guru penggerak yang dilakukan oleh Ibu Nur Asri dari Purwanti dalam rangka kegiatannya itu tentang budaya positif tadi. Mudah-mudahan apa-apa yang dilakukan oleh Ibu Asri ini bisa mengimbaskan kepada guru-guru yang lain yang kemudian juga bisa bermanfaat bagi kita semua untuk dilaksanakan di dalam kegiatan belajar kita di sekolah. Amin. Ya, itu bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya maaf pada masa pun. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengimbasan budaya positif, kalau saya boleh tanya, ada yang tahu tidak budaya positif itu apa? Budaya yang baik. Budaya yang baik, betul. Apalagi? Contohnya, misalnya apa? Budaya positif itu contoh apa? Budaya yang bagus, betul. Contohnya kira-kira apa Bapak Ibu budaya positif? Apa? Nah, iya betul sekali, membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk budaya positif itu ada kata-kata positifnya. Untuk membuang sampah pada tempatnya itu berarti menjaga lingkungan atau menjaga kebersihan. Nah, budaya positif ini adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi kita membiasakan diri untuk melatih peserta didik kita melakukan kebiasaan yang baik di sekolah. Contohnya tadi kata Bu Reni, menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh budaya positif. Misalnya 5S, ya. Setiap hari ada Bapak Ibu guru yang piket di depan untuk menyambut peserta didik, itu juga termasuk budaya positif dalam kebiasaan yang ada di sekolah kita. Ini contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah kita yang sudah kita laksanakan. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi ada 3 macam. Yang pertama, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Misalnya kita biasanya tanpa sadar ya Bapak Ibu sudah melakukan hal tersebut. Ayo, kalau nggak mau masuk kelas, Ibu kurangi nilainya 50. Nah, itu termasuk sesuatu ancaman dan juga hukuman. Kemudian yang selanjutnya ada teori perilaku motivasi. Yang pertama, memberikan hukuman pada murid dapat mengubah perilaku murid. Kira-kira iya apa betul Bapak Ibu? Tidak. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan apresiasi mampu meningkatkan motivasi belajar. Iya, karena kita tanpa dikasih hadiah, kita beri tepuk tangan, kita beri aplaus, kita beri semangat untuk anak didik kita. Itu termasuk apresiasi dan dia tanpa sadar meningkatkan motivasi belajarnya. Kemudian teori perilaku motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
kedua tadi ini adalah motivasi eksternalnya, ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai itu merupakan motivasi dari luar, ya. Jadi untuk meningkatkan hal yang mereka inginkan. Nah, ini teori perilakunya, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, hal menarik dan di luar dugaan selama ini saat saya mempelajari motivasi manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan itu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum, Bapak Ibu. Jadi kita itu salah memberikan, misalnya di kelas kita ya, memberikan hadiah waktu mereka mengerjakan soal, tapi cukup diapresiasi saja. Jadi ketika mereka belajar itu hanya apresiasi, nggak boleh lagi ada punishment, kemudian ada reward untuk bintang yang ditempel. Nah, dulu saya seperti itu, ternyata setelah saya pelajari itu salah. Jadi ini ada nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Ya, sudah hafal belum Bapak Ibu? Nah, sudah, coba berdiri semuanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, pintar semuanya, tepuk tangan. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan sudah tahu semua ya. Ada 6 dalam profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan muridnya. Jadi dalam keyakinan kelas ini beda lagi. Dulu kita buat yang namanya peraturan. Nah, peraturan ini biasanya sudah ada pada sekolah, ada pada dinas pendidikan, tetapi untuk di lingkungan kelasnya itu adalah antara guru dan muridnya. Jadi mewujudkan namanya kesepakatan antara guru dan murid dalam kelas. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas ini harus berupa kalimat-kalimat yang mudah diingat. Misalnya anak-anak kita tanya, Bu, kalau tidak boleh terlambat, boleh tidak? Boleh, tapi kita ganti menggunakan kalimat yang positif. Kita tidak boleh menggunakan kata tidak dalam keyakinan kelas. Jadi harus menggunakan kalimat positif. Kalau tidak boleh terlambat berarti harus apa Bapak Ibu? Tepat waktu. Disiplin. Berarti disiplin dan tepat waktu. Seperti itu.
terus dengan muridnya, Pak. Jadi kesepakatannya gimana kalau bapaknya yang terlambat? Kira-kira malu tidak gitu loh dengan muridnya ya, gitu. Nah, contoh lain keyakinan kelas itu yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok, saling peduli satu dengan yang lainnya. Dengan ini kita menghindari yang namanya anak-anak melakukan pembulian atau melakukan berkelompok di kelas. Biasanya kemarin ada kejadian di kelas 5 gara-gara main game. Ya, gara-gara main game tersinggung karena di gamenya itu dia game over, kesenggol dalam gamenya. Jadi dibawalah ke sekolah, dibulilah si anak yang tadinya nyenggol di game tadi cuman. Nah, itu kita perlu tekankan dalam keyakinan kelas. Nah, ini contoh dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bersama murid, semua murid ini diminta untuk menuliskan apa yang mereka ingin sepakati. Kita taruh di depan semua dan kemudian kita menjadikan kalimat-kalimat universal. Ini ada hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi tadi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui murid dan guru. Nah, kalau konsekuensi ini biasanya Bapak Ibu bisa berubah-ubah, tidak harus 1 tahun konsekuensi atau keyakinannya ini seperti itu terus. Untuk keyakinan kelas tadi ya, bisa berubah-berubah. Contohnya, Pak, ini kayaknya kurang ini. Kita bisa rubah keyakinan kelasnya seperti itu, berdasarkan kesepakatan seluruh kelas. Kemudian selanjutnya ada yang namanya istilahnya restitusi. Ada yang sudah pernah dengar Bapak Ibu? Sudah. Saya juga tahu yang namanya restitusi ini dalam pendidikan ini. Awalnya kita melakukan, tapi kita tidak tahu namanya apa. Jadi ada yang namanya restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau anak-anak punya kesalahan, datang terlambat atau tidak mau piket, kita lakukan yang namanya ini, restitusi. Ya, bukan hukuman dan juga bukan konsekuensi. Nah, coba biar tidak ngantuk, semuanya berdiri dulu coba.
Tepuk tangan. Bapak-bapaknya sangat bersemangat sekali. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi anak-anak ini kadang beda-beda. Ada yang butuh cinta dan kasih sayang di kelas. Mungkin iya minta perhatian karena di rumahnya itu kurang perhatian. Yang biasanya kadangan Bu bosen Bu belajarnya gini terus, mau yang lain. Nah itu yang namanya kebebasan. Kemudian pengennya di kelas senang misalnya, dia butuh yang namanya kesenangan atau happy. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, Bapak Ibu kira-kira sering berada di posisi yang mana? Pemantau, Pak Surahman. Ada lagi, Pak Jaya biasanya di mana? Penghukum, ya betul. Sering sekali Pak ya kita ya, tanpa sadar kita sering jadi penghukum. Ada lagi, Bu Ajeng biasanya apa Bu? Hah? Sama, penghukum juga. Ada yang biasanya jadi teman? Ada. Kadang-kadang dari mana aja nggak pernah masuk. Yang sering penghukum, iya betul Bapak Ibu. Seringnya kita melakukan yang hukum lah pokoknya biar dia jerah gitu ya. Padahal itu malah tidak membuat dia jerah. Ada lagi yang sering biasa saya lakukan itu pembuat merasa bersalah. Dulu waktu kelas tinggi, kamu gak kasihan apa sama ibu nak? Sudah jauh datang ke sekolah, tapi kamu malah gak mau nulis, gak mau ngerjain tugas. Nah, itu kan memancing peserta didik kita untuk oh iya ya Bu ya minta maaf. Nah itu juga sebenarnya tidak betul begitu. Keluh kesah. Nah, ini ada yang namanya posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, jadi kita lihat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini kata Pak Jaya tadi, posisi penghukum.
saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini yang kedua. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Cenderung lembut, namun akan menyimpan emosi negatif tersebut. Ini yang posisi kontrol yang ketiga. Naren, Panggil dulu. Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya ngomong-ngomong saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ini Ya sebagai sudah teman. sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendagu, sehingga dilakukan. Ini yang keempat. Memantau. Ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar
dan cenderung formal. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi Silakan diminum dulu Pak, Bu. Ini PPT ya? Iya Pak, dari kantor tadi. Oh, kurang. Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan video yang mana menampilkan guru pada 5 posisi kontrol. Tadi yang sudah menjawab penghukum, kira-kira betul seperti itu Pak, kira-kira percakapannya? Tidak juga ya, terlalu jahat itu Pak ya. Baik. Kejam sekali. Kejam sekali. Yang bagus mana Pak? Manajer. Oh iya. Yang manajer. Jadi kita bisa menanyakan, kamu kenapa terlambat? Apa masalahnya? Nah, dia jawab, karena kesiangan alarmnya mati. Kita tanya lagi, kenapa tidak ada yang mengingatkan? Seperti itu. Terus keyakinan kelas yang mana yang dilanggar. Jadi kita menanyakan 3 restitusi tadi. Nah ini contohnya. Guru berbuat, kalau penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, itu berceramah dan mengatakan seharusnya, dan ibu kecewa sekali, seperti itu. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kayak tadi, kamu kan murid yang larinya paling kenceng, kok terlambat sih? Nah seperti itu posisi teman. Kemudian pemantau. Nah
konsekuensi kalau dia melanggar hal tersebut. Dan manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk manajer ini dampak pada muridnya itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oh, aku tadi salah ya, gimana ya memperbaiki diri kesalahan tadi. Bukannya malah, awas Pak Surahman, tadi sudah marah-marah sama aku. Nah, itu menimbulkan dendam pada muridnya. Jadi kadang, malas ke sekolah, ketemu bapak itu lagi, marah-marah lagi. Nah, gitu. Jadi menimbulkan negatif untuk anak didik kita. Jadi kita harus pandai memilih posisi kontrol mana yang bagus. Nah, dalam segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini segitiganya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas itu yang bagaimana tadi? Bapak, kenapa kamu terlambat? Kamu kesiangan. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira Pak Surahman, kesalahan mana yang kamu langgar dari keyakinan yang sudah kita sepakati? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Gitu. Jangan langsung marah-marah, ngegas ya. Jadi kita tanya pelan-pelan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, yang baik, yang tidak terlambat lagi. Gitu. Berapa menit, Pak? 42. Hah? 42. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari peran guru ini akan menghasilkan apa? Murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita selaku guru harus melakukan restitusi dalam setiap penyelesaian masalah. Jangan langsung menghakimi atau menghukum. Menstabilkan identitas tadi ya, ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita bilang ke peserta didik kita, nggak apa-apa nak berbuat salah. Ibu juga pernah kok buat salah. Nah, besok kayak gitu lagi percakapannya, diulangi lagi, masih tidak ingat juga, masih terlambat lagi ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah pada menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Seperti itu. Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Nah, sudah dibuat dalam keyakinan kelas yang ada di kelas. Nah, baik Bapak Ibu, demikianlah pengimbasan materi mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan Bu Ririn. Nggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Nah, di sini tadi kan ada hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan apa perbedaannya. Nah,
Ini kalau dispesifikasikan lagi lebih rinci, seperti apa beda antara hukuman dan konsekuensi itu? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ririn. Ya, jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Misalnya dalam jam olahraga, anak-anak kita terlambat misalnya. Pak Merdi udah berdiri di lapangan menyiapkan barisan, tapi ada anak yang tiba-tiba terlambat datang. Pak Merdi bilang, kamu keliling lapangan 2 kali karena terlambat. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman kira-kira, Pak Merdi? Hukuman. Karena apa? Kita langsung mengajukan punishment, langsung hukuman. Kamu lari ke lapangan 2 kali karena terlambat. Tetapi kalau konsekuensi kalau kita misalnya teman kita atau anak didik kita mematahkan pensil temannya, konsekuensinya harus ganti pensil yang sudah dia patahkan, seperti itu. Jadi Almira, karena kamu sudah mematahkan pensil temannya, kamu jangan lupa untuk mengganti pensilnya, seperti itu. Jadi karena dia melakukan hal tersebut ada konsekuensinya, nggak mungkin dia diam aja kan. Jadi harus mengganti. Jadi perbedaannya tuh, kalau hukuman itu kita langsung membuat sendiri, misalnya kamu lari lapangan. Tapi kalau konsekuensi itu ada penyebabnya dari misalnya hal yang sudah dia lakukan. Memang tadi hukuman juga ada penyebabnya karena terlambat, tetapi itu berupa hukuman fisik ya. Jadi Pak Merdi langsung, ayo lari lapangan 2 kali karena terlambat. Beda dengan kenapa kita harus mengganti barang teman yang sudah kita rusak atau kita patahkan, seperti itu, Bu. Gimana Bu Ririn? Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada lagi Bu? Ya, Bu Ajeng silakan. Terima kasih Bu Astri. Di sini saya mau bertanya. Tadi sudah dijelaskan tentang posisi kontrol guru. Nah, dari kelima posisi kontrol guru, kira-kira mana yang paling baik atau efisien untuk guru? Baik, terima kasih untuk Ibu Ajeng. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ajeng. Jadi kelima posisi kontrol tadi kita ada sebagai penghukum, kemudian teman, kemudian merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah, pemantau, dan juga manajer. Mana yang paling efisien ya Bu Ajeng untuk guru? Kira-kira mana yang pantas atau yang baik untuk kita lakukan? Jadi dalam kelima posisi kontrol tadi, untuk menurut dosen tadi ya Bu, kita harus menjadi manajer, ya. Kita harus menjadi manajer. Nah, kenapa kita harus membuat guru menjadi manajer? Kita harus berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusinya supaya dia memperbaiki kesalahan. Kemudian dalam posisi ini juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga terciptanya identitas yang positif. Bagaimana Bu Ajeng? Sama-sama. Baik Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat sudah ngantuk ya Pak? Ngantuk. Oh iya. Baik, terima kasih untuk waktunya hari ini dan kesempatannya yang memberikan waktu untuk saya menyampaikan pengimbasan ini. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa menjadi pendidik yang memiliki 5 posisi kontrol yang baik dan juga bisa melaksanakan restitusi yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya
Semoga berkah